Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang posisi aku lagi ada di Madinah. Bisa lihat sendiri ya, suasana Madinah. Dan di depan aku tepat Raudhah min riyadil jannah. Aduh, sorry Saryawan, biasa Saryawan ini kayak penyakit aku setiap bulan ya. Banyak dosa soalnya, Mbak. Kebanyakan ngomong pasti banyak yang salah. Jadi Allah kasih apa ya, penggugur dosa lewat Saryawan. Aduh, Saryawan. Ya, teman-teman, di depan aku pas banget Raudhah Rasulullah SAW. Dan aku doain semoga teman-teman yang nonton ini, semoga teman-teman yang nyimak ini sampai habis diberikan kesempatan juga untuk bisa berkunjung ke uh, masjidnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bisa sujud di sini, bisa doa di sini, bisa minta ampun di sini, dan bisa ngajak keluarga yang dicintainya ke sini juga. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, seperti biasa aku pengen live update gitu ya. Apa aja yang udah aku alamin beberapa hari ini. Jadi ini adalah alhamdulillah umroh ketiga aku, dan umroh ketiga ini di awal itu umroh pertama itu aku di pesawat di Yalamlam mikotnya. Nah, umroh kedua di Madinah, umroh ketiga ini di Yalamlam juga. Jadi kita uh, turun di Mekah dulu. Habis dari Mekah umroh, istirahat segala macam, 3 hari di sana, habis itu baru ke Madinah. Nah, yang uniknya adalah jadi hmm, 3 hari sebelum keberangkatan, sebelum kita kayaknya tanggal 27 berangkatnya ya. Sebenarnya kita tuh berangkat tanggal 26, cuman karena ada yang chaos, ada banyak yang chaos ya terjadi di Mekah pada saat itu. Jadi kita dapat info bahwa bukan bukan cuman dari travel kita aja yang dapat masalah kayak gini. Ada beberapa teman aku juga yang ada di Mekah sama Madinah ngasih info bahwa pengunjung dari belahan dunia lagi membludak, sehingga apa, banyak banget yang di reschedule. Jadi kita itu di reschedule, tadinya tanggal 25 jalan, tapi malah tanggal 26 jalannya ya. Sampai sini tanggal 27. Nah, kenapa? Karena tingginya apa, peziarah yang pengen umroh gitu ya, maka supply and demand lah gitu. Jadi harga-harga syukoh, harga-harga hotelnya tuh naik gitu, harga penginapannya naik. Dan ini diprediksi akan terus naik sampai bulan Ramadan nanti. Dan karena naik ini, banyak dari pihak hotel itu yang main hakim sendiri, mutusin sepihak gitu. Jadi udah ada beberapa travel yang dia tuh sebenarnya udah DP, udah booking gitu ya. Tapi ternyata di tengah jalan itu dibalikin sama pihak hotel, dan mereka nggak tahu menahu, udah bodo amat gitu. Jadi banyak banget peziarah yang dari Indonesia, yang dari Malaysia, yang dari mana-mana itu datang, dan mereka zong gitu lah. Kok kita hotelnya malah nggak dikasih, kita nggak dapet hotelnya, gimana nih ceritanya? Kan luar biasa ya. Ini parah banget. Ini kasusnya itu di Masjidil Haram loh, kan serem ya. Jadi aku nggak kebayang gitu. Ini kan di Masjidil Haram kok masih bisa ada yang tanda kutip hianat kayak gitu ya. Jadi di postingan yang lain, di info yang lain aku dapat, jadi hotelnya itu dipegang sama broker-brokernya kan. Nah, broker-brokernya itu setelah ngelihat banyaknya demand, banyaknya orang yang pengen umroh gitu, akhirnya brokernya itu nyimpen dan balikin yang DP yang nggak jelas, terus kemudian dinaikin lagi, diapin lagi harganya buat orang yang bisa mau bayar lebih gitu. Kan serem gitu. Nah, ini kan salah satu bentuk dari pengkhianatannya. Eh, Ya, kita berhusnuzon bahwa apa yang dilakuin itu karena error sistem atau gimana. Tapi kalau misalnya ini beneran beneran ada kesengajaan, ya satu sih yang selalu aku terapin dalam hidupku, aku nggak pengen itu terjadi sama aku. Dalam artian aku nggak pengen aku yang hianat kayak gitu. Coba bayangin ya, gimana perasaan kamu datang jauh-jauh dari luar negara kamu ya, dari Asia itu datang. Ini kan Arab Saudi juga Asia ya. Siap ya. Nah, kita datang dari negeri yang jauh gitu ke sini, tadinya udah dipersiapin semua, akhirnya kita nggak mendapatkan pelayanan yang semestinya gitu. Itu kan sakit banget gitu. Coba kamu bayangin kamu ada di pihaknya. Kata guru-guru kami, kata ustadz-ustadzku tuh sebenarnya sederhana kok. Kalau kita pengen jadi orang yang humble, kalau kita pengen jadi orang yang enak buat jadi orang yang baik gitu. Coba sebelum kamu ngelakuin sesuatu, kamu bayangin kamu pengen gak digituin gitu. Contoh misalnya, eh, kamu pengen gak dihianatin kayak gitu? Coba kamu bayangin kamu adalah peziarahnya, sedangkan kamu adalah brokernya.
Seandainya kamu yang jadi peziarah, kamu pengen gak digituin? Kan nggak pengen kan? Nah itu sebenarnya kalau kita sendiri aja kita nggak pengen digituin, itu tandanya kita menzalimi orang lain. Dan kalau kita merasa kita enak nih kayaknya kalau diginiin, oh berarti orang lain juga enak ketika digituin. Gitu. Ya semoga bisa nangkap ya maksud aku ya. Banyak muter-muternya nih. Ah, nah dari situ aku ngerasa kayak, wow ternyata apa ya, sudah mulai terkikis gitu rasa keadilan yang ada di tanah haram ini gitu. Padahal tanah haram ini kan dapat amanah besar ya. Ya di sini tempat lahir Rasulullah, tempat risalah itu turun, tempat wahyu itu turun, dan mau nggak mau memang Arab itu harus menjadi contoh bagi kebaikan Islam, sebagai cermin kebaikan Islam untuk seluruh dunia gitu. Aku jadi ingat beberapa kisah tentang keadilan. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada Rasulullah SAW itu waktu itu memimpin Madinah. Kemudian ada banyak orang kan yang nggak suka juga sama Rasulullah ya, orang-orang kafir sama orang-orang musyrik juga nggak suka sama Rasulullah. Wah, pada saat itu kepemimpinan dipegang sama Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az memberikan kepemimpinannya. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini kayak presidennya Madinah gitu. Eh, pada saat Mus'ab bin Umair datang, Sa'ad bin Mu'az ngasih kepemimpinannya sama Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah aja yang jadi presiden deh gitu. Nah, jadi Madinah ini dipegang sama Rasulullah. Nah, habis itu aduh sakit. Oke. Nah, habis itu satu ketika dikisahkan, walaupun ini kisahnya ada banyak perdebatan, cuman baik lagi kita nggak ngomongin perdebatannya, kita ngomongin hikmah dan ibrohnya yang bisa kita ambil dari sini, pelajarannya supaya hati kita lembut. Jadi dikisahkan Rasulullah SAW tuh punya kebiasaan yang rutin beliau lakukan ketika beliau ada di Madinah. Apa itu? Itu beliau itu sering mendatangi kakek tua Yahudi di pasar Madinah. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, Madinah ini kiri kanannya itu kan pasar gitu. Jadi sentral kehidupan itu masjid, tapi kiri kanannya itu pasar gitu. Jadi bukan bukan sentralnya itu pasar, baru di bawahnya ada kecil masjid, ruangan kecil. Tapi harusnya sentralnya itu masjid, kiri kanannya pasar. Nah, Rasulullah SAW setiap hari itu datengin Yahudi tua buta di pasar Madinah. Ngapain? Ngasih makan. Jadi si Yahudi ini bapaknya anaknya nggak tahu kemana, istrinya nggak tahu kemana, terus dia juga nggak tahu diurus sama siapa. Nah, pada saat Rasulullah itu memimpin Madinah, Rasulullah selalu datengin dia, bawain makanan dan nyuapin dia. Nah, seperti biasa, pasti kalau orang jadi pemimpin kan pasti ada aja yang nggak suka ya. Sebaik-baiknya orang pasti ada aja yang nggak disukain. Rasulullah SAW aja banyak yang benci, apalagi kita gitu. Nah, Yahudi tua ini, yang buta ini, yang di pasar Madinah nongkrong pengemis gitu. Dia tuh sering bilang ke orang-orang yang lewat di pasar Madinah, jangan deketin Muhammad, Muhammad itu penipu, jangan deketin Muhammad, lihat nih gara-gara kepemimpinan Muhammad saya sengsara kayak gini, lihat nih saya jadi hancur kayak gini, saya tidak diurusin kayak gini, pokoknya Muhammad ini adalah biang keladi dari semua masalah gitu, jangan deketin Muhammad, jangan deketin Muhammad. Coba bayangin, udah tua buta bangka lagi kan. Sambil nunjuk-nunjuk setiap orang yang lewat, setiap ada orang yang datang pengen ngajak ngobrol pasti ngomong pokoknya kamu hati-hati ya sama Muhammad ya, bahaya dia tuh, orangnya bahaya. Nah tapi Rasulullah SAW itu setiap pagi itu datang ngasih makan, dan itu dilakuin terus sampai kemudian 12 Rabiul Awal, di hari Senin Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah momen yang paling menjadikan bagi masyarakat Madinah pada saat itu. Momen yang paling indah bagi masyarakat Madinah adalah ketika Rasulullah datang. Mereka masih ingat saat-saat Rasulullah datang, dan itu adalah hari yang paling bahagia. Mereka sambil berselawat kan, Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahida gitu. Dan hari yang paling menyedihkan bagi masyarakat Madinah adalah ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Dan 12 Rabiul Awal itu menjadi hari yang sangat suram gitu. Tapi sesaat kemudian Khalifah diangkatlah Abu Bakar sebagai penggantinya Rasulullah SAW. Abu Bakar melaksanakan apa yang menjadi amanah dari Rasulullah SAW, menjalankan pemerintahan dengan sebaik mungkin, menjalankan amanah-amanah, menjalankan dan menegakkan keadilan. Abu Bakar sering mendatangi orang-orang yang ada di sekitar Madinah untuk mengecek keimanan mereka. Abu Bakar memimpin sholat mereka. Abu Bakar menjadi hakim untuk mereka dan lain sebagainya. Sampai kemudian Abu Bakar ini masih ngerasa kayak ada nggak sih yang kurang ya gitu.
Akhirnya beliau datang ke istrinya Rasulullah, yaitu anaknya Abu Bakar, siapa? Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Datang ke Aisyah, "Wahai Aisyah, putriku sayang," gitu kan. Sungguh aku berusaha melakukan seperti apa yang Rasulullah SAW lakukan dalam memimpin umat ini gitu. Apakah ada hal yang belum aku lakukan dari apa ya, dari semua yang ada gitu. Dari sorry Sariawan, jadi bolak-balik nih. Dari pokoknya ada nggak sih yang belum aku lakuin yang udah Rasulullah lakuin? Nah, abis itu dijawab sama Aisyah, "Wahai ayahku, engkau adalah as-siddiq, engkau adalah orang yang menemani Rasulullah SAW saat hijrah, engkau adalah orang yang paling dipercaya, maka Rasulullah menggelarimu sebagai as-siddiq, orang yang paling percaya." Nah, nggak ada hal kecil maupun besar kecuali engkau sudah tunaikan. Cuman ada satu hal yang belum engkau tunaikan, wahai ayahku. Apa itu wahai Aisyah? Kasih tahu aku. Terus Rasulullah tuh punya kebiasaan, dia tuh selalu dia tuh selalu datang ke pasar Madinah untuk nyuapin orang tua gitu, orang tua Yahudi. Terus yang mana orangnya? Biasanya dia ada di titik ini, di tempat ini gitu ya. Ini sepertinya aku harus agak geser ya, soalnya udah mulai rame. Ada orang Pakistan. Ada orang Pakistan udah mulai rame. Aku jadi agak sedikit sini. Oke. Nah, saya mana tadi? Oh ya, Aisyah ngasih tahu letaknya orang Yahudi itu di mana. Nah, abis itu akhirnya besok paginya Abu Bakar datang membawa makanan untuk nyuapin sang tua Yahudi itu. Setelah datang, ternyata orang Yahudi itu kangen kan. "Oke, siapa kamu?" Terus kata Abu Bakar, "Aku adalah orang yang biasa datengin kamu," gitu kan. "Lah, kok suaranya beda?" gitu kan. "Iya, aku adalah orang yang biasa datengin kamu untuk dan sekarang aku datang, maafkan aku udah lama nggak datang," gitu kan. "Oh ya, kemana aja kamu?" "Ya, ada beberapa urusan yang belum aku tunaikan, jadi aku harus jadi aku nggak sempat datang ke sini." "Oh, kamu sehat aja kan?" "Iya, alhamdulillah sehat," gitu ya. Satu. "Tapi serius nih, kamu orang yang biasa datengin aku, bener suara kamu beda banget loh." Gitu. Iya. Nah, terus dia eh, "Oh, kalau gitu baiklah," gitu ya. Terus dia mulai mengumpat tentang kematian Muhammad. "Aku dengar ya, kemarin 12 Rabiul Awal itu Muhammad meninggal." Dia senang ketika Rasulullah meninggal. Tapi dia juga heran, kenapa di saat yang bersamaan ketika Rasulullah meninggal, orang yang biasa datengin dia itu nggak datang gitu. Nah, habis itu Abu Bakar bilang, "Ya, semoga Madinah ini dalam keadaan damai." Habis itu, "Nih Bapak, makanan yang aku bawakan untukmu." Nah, dikasih sama Abu Bakar. Terus dia bilang, "Siapa kamu?" Terus, "Aku orang yang biasa datengin kamu." Terus dia bilang, "Enggak. Orang yang biasa datengin aku itu enggak ngasih makan aku begini aja. Dia nyuapin aku," gitu. "Oh, oh iya, aku lupa, Pak." Nah, akhirnya dibuka makanannya sama Abu Bakar, terus kemudian disuapin. Pas lagi disuapin, di saat-saat disuapin, si tua Yahudi itu bilang, "Siapa kamu?" gitu. Terus Yahudi bilang, "Aku orang yang biasa datengin kamu," gitu. Bukan. Orang yang biasa datengin aku selalu ngasih makan aku itu dengan cara yang lembut gitu. Dan dia biasa nyuapin aku itu sambil mijitin aku, terus di samping aku. Jadi dipijitin dulu, abis itu di samping aku, bukan di depan tapi di samping, terus sambil disuapin. Nah, abis itu eh Abu Bakar bilang, "Oh iya, salah aku." Akhirnya Abu Bakar ke samping kemudian nyuapin. Abis nyuapin, "Siapa kamu?" gitu. "Kamu bukan orang yang biasa datengin aku." Terus dia bilang, "Aku orang yang biasa datengin kamu." "Bukan, orang yang biasa datengin aku itu ngasih makannya itu dengan keadaan lembut. Jadi udah dipotek-potek dulu, udah dilembutin dulu makanannya sama Rasulullah, habis itu disuapin. Karena orang tua kan pasti giginya kan udah pada hilang ya." Giginya udah pada kropos gitu. Nah, "Oh iya, benar." Pas disuapin, terus dia, "Aku nggak percaya kamu adalah orang yang biasa datengin aku. Siapa kamu?" Terus Abu Bakar berdiam sejenak, kemudian dia menangis dan berkata, "Iya, aku bukan orang yang biasa datengin kamu. Aku cuma seorang yang menggantikannya untuk melakukan amanah-amanah yang dia berikan kepada aku. Lantas siapa orang yang biasa datengin aku dan ngasih makan aku?" Terus dia bilang, "Orang yang biasa datengin kamu adalah Muhammad Rasulullah SAW." Dan di titik itu Patua Yahudi itu keinget setiap omongan kasar dia tentang Muhammad. Ternyata Muhammad adalah orang yang paling sayang sama dia di saat istrinya nggak ada, anaknya nggak ada. Tapi Muhammad adalah orang yang pertama kali dan terus konsisten ngasihani dia.
ketika dengar itu seolah-olah kayak geledek aja itu nyamber dia langsung diem dan dia teriak langsung, Allah, dia Muhammad yang selama ini aku caci, yang selama ini aku maki, tapi dia tetap berbuat baik sama aku selama ini. Bawa aku ke pusarannya, bawa aku ke makamnya, bawa aku ke pusara dan makamnya. Dia nangis, dibawa sama Abu Bakar ke pusarannya, dia nangis di sana, dia minta maaf di sana, dan di detik itu Yahudi tua itu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sungguh aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama adalah Rasulullah SAW itu sebagai seorang pemimpin dan berusaha menjalankan keadilannya sebaik mungkin. Nah, itu kan cerminan bahwa Rasul tuh menerapkan keadilan. Rasulullah tuh berusaha untuk adil loh ke setiap lapisan masyarakat, ke para sahabatnya, ke orang-orang umum, bahkan ke Yahudi buta. Dan itu kalau maksudnya kebayang gak sih amanah yang Rasulullah SAW pikul itu? Rasulullah sampai mikirin orang yang ada, maksudnya pengemis-pengemis di jalan tuh Rasulullah sampai pikirin tuh gimana caranya supaya mereka makmur, supaya mereka bisa mendapatkan perhatian. Dan itu Rasulullah pikirin, dan itu adalah sikap adilnya Rasulullah. Dan maksudnya aku malu gitu kalau misalnya kita tuh nggak adil dalam hal-hal yang diamanahkan kepada kita. Rasulullah diamanahkan Madinah dan Rasulullah berusaha menjalankan amanah untuk mengelola Madinah ini dengan baik, memimpin orang-orang Madinah ini dengan baik. Dan broker-broker tadi yang di hotel itu mereka kan dapat amanah ya. Amanah untuk apa? Untuk melayani tamu Allah gitu. Yang datang ke Masjidil Haram sama Masjid Nabawi kan orang yang, maksudnya orang yang dipanggil sama Allah ya, tamunya Allah. Makanya kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi seruanmu. Tandanya apa? Kami datang memenuhi seruanmu. Tandanya Allah yang nyeru kita kan. Tandanya Allah yang ngundang kita gitu, bukan kita yang pengen inisiatif. Coba bayangin orang yang jadi tamunya Allah itu ternyata dihianatin sama regulasi atau enggak sama pihak-pihak yang zalim. Itu kan serem. Itu yang pertama. Jadi keadilan itu penting banget buat kita, buat ada di dalam jiwa kita. Kalau kita nggak pengen dihianatin, maka jangan hianatin orang gitu. Dihianatin tuh nggak enak. Terus yang kedua, ternyata dakwah Rasulullah tuh lebih banyak lewat akhlak ya. Jadi akhlak itu benar-benar berbicara lebih banyak dibandingkan kata-kata. Jadi bisa nggak sih kita tuh sabar dalam berbuat baik walaupun orang yang kita baikin itu jahatin kita. Ya Allah ini berat banget. Ya Allah berat banget ya. Coba bayangin kamu baikin orang, terus orang itu ngata-ngatain kamu. Wah, aku sih kayak nggak bisa. Dasar lu nggak tahu diri lo, gitu kan. Udah tua bangka, nggak bisa ngapa-ngapain, malah ngata-ngatain orang gitu. Makanya lu mental miskin ya kayak gitu jadinya. Gitu. Mental miskin lu kayak gini, suka nyalain orang gitu. Nggak terima sama keadaan, ini gua kasih lu malah begini. Kalau aku bisa bisuin tuh, tapi Rasulullah cuma diem dan senyum aja, terus kemudian terus aja ngelakuin hal-hal kayak gitu, dan itu lebih kerasa di hati kan. Maksudnya kamu pasti ngerasain lah, kamu pasti ngerasain orang yang beneran baik sama kamu atau sama orang yang buat baik sama kamu karena ada maunya aja gitu. Dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bersikap baik sama semua orang dan semua kalangan. Makanya beliau sampai-sampai Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah, Rasulullah itu menyebarkan rahmat bukan untuk negeri Arab aja tapi untuk alamin. Dan kebaikan Rasulullah, contoh-contoh teladan Rasulullah itu kita rasain sampai sekarang lewat kisah-kisahnya, lewat hadis-hadisnya, lewat Al-Qur'an. Kita rasain kebaikan Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah ya Al-Qur'an nggak ada. Kalau nggak ada Rasulullah ya masjid ini nggak ada. Jadi teman-teman mungkin dua itu aja yang pengen aku sharing. Jadi please, jadi kalau kamu dapat amanah jangan hianat, karena orang yang dihianati pasti sakit banget dan kamu dihianati juga pasti nggak suka. Yang kedua, yuk kita perbanyak berdakwah dengan halun itu apa? Dengan akhlak. Kita berdakwah dengan akhlak itu lebih kita banyakin dibandingkan dengan ucapan. Ya ucapan itu perlu, ucapan itu baik, ucapan itu bagus, ucapan itu adalah awal mula dari sebuah perubahan karena narasi itu dimulai dari ucapan. Tapi ada hal yang lebih banyak berucap dibandingkan sekedar ucapan, yaitu akhlak kita. Makanya Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah bilang ke kita kan, aku tuh nggak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi malu banget kalau misalnya kita ngaku sebagai seorang muslim, apalagi kita ada di tanah haram. Ya Allah. Dan kita tidak mencerminkan akhlak yang baik.
Oke, makasih teman-teman udah dengerin. Semoga teman-teman bisa ke masjid ini, insya Allah. Amin. Makasih teman-teman. Kalau ada yang pengen doa, boleh tulis di kolom komentar, nanti aku doain. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Sebelum yang komen itu banyak, karena alhamdulillah nih aku udah cukup konsisten ya buat video, dan yang komen itu baru 11, 13. Aku jadi sempat baca-bacain gitu. Dan kalau misalnya aku baca pasti aku like. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.